Oke, luar biasa sekali ya wisdom dari Pak Lo Keng Hong. Apa yang Pak Lo Keng Hong sudah pelajari dari Warren Buffett yang bisa membuat Pak Lo Keng Hong menjadi seperti hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, nanti siap-siap yang ingin bertanya, saya ingin coba summarize dari apa yang disampaikan oleh Pak Lo Keng Hong. Jadi kalau tadi ditanya semuanya ingin jadi orang kaya, ya semuanya jawab yes. Kuncinya apa tadi? Yang pertama adalah know what you buy what you know. Belilah atau investasikan uang Anda pada saham yang Anda kenal. Nah, caranya bagaimana? Pak Lo Keng Hong tadi mengingatkan kalau mau kaya harus rajin baca. Yang dibaca apa saja? Mulai dari annual report, laporan keuangan perusahaan, buku-buku yang bergizi. Ini ada Pak Parahita, ini teman saya, ini rajin baca buku ya, ilmunya banyak. Ya. Jadi di dalam buku ada rumah emas. Ya, ini mesti kita ingat-ingat, itu yang pertama. Simple, tapi nampaknya tidak mudah kita lakukan. Berapa jam yang Anda dedikasikan untuk membaca misalnya laporan keuangan? Ya, kemarin laporan keuangan keluar banyak sekali ya di Q1, itu berapa puluh atau berapa ratus laporan keuangan yang bisa Anda baca. Ya, kuncinya di sana. Yang kedua tentunya adalah passion. Ya, kenapa? Karena tadi Pak Lo Keng Hong mengatakan bahwa perusahaan bagus pun itu dia butuh waktu ya, butuh waktu untuk menunjukkan kinerjanya. Jadi harus sabar, sabar itu juga menekan emosi kita. Karena semakin kita tidak bisa menahan emosi, maka akan banyak penyesalan-penyesalan yang kita hadapi. Ya. Nah, butuh waktu, yang terbaik adalah apa? Tidur. Ya. Tidur itu yang terbaik. Setelah menemukan perusahaan yang wonderful, kata Pak Lo, ya, langkah berikutnya yang terbaik adalah tidur. Sebab kalau Anda tidak tidur, biasanya apa? Ya, aduh harga sahamnya turun, ya, bukannya dapat profit malah cut loss dulu, ya kan? Ini. Atau harga sahamnya naik, udah ada floating profit 10%, udah nggak tahan, takut nanti kalau profitnya hilang. Akhirnya nggak pernah sampai ke tujuan. Oke? Kemarin ada wisdom yang bagus dari Pak Lo Keng Hong. Kalau orang bilang sell on May and go away, Pak Lo bikin wisdom, buy on May and go to sleep. And you will be rich. Ya tentunya harus tadi kembali bisa menemukan perusahaan yang bagus. Nah, menemukan perusahaan yang bagus biasanya orang tuh malas baca. Malas baca, akhirnya apa? Dengar dari orang lain, ya. Dengar dari orang lain itu nggak ada conviction, ya. Ibarat orang mau menikah. Menikah itu kalau kita cuma dengar dari orang lain kan nggak ada keyakinan dong. Ya, nah, saham juga demikian, ya. You mesti baca sendiri, ya. Kalau perlu ketemu dengan direksinya. Sekarang kan banyak nih forum-forum di mana kita bisa bertanya, ya, melihat direksinya seperti apa. Ya. Kemudian juga disinggung wonderful company tadi, carilah perusahaan yang wonderful, bukan yang fair company. Dan ketika kesempatan itu datang, jangan ragu-ragu. Ya, jangan cicil-cicil karena biasanya harga sahamnya udah naik. Contoh nih, kemarin ada satu saham bank yang dulunya harganya nggak kemana-mana lah, ya, namanya Bank NISP, ya, semua orang tahu sekarang Pak Lo punya ya. Dulu saham itu 600, 700, balik 600, nggak terlalu liquid, ya. Nah, tapi PBV-nya rendah sekali di bawah 0,5 kali, banknya bagus, ya, kinerjanya semakin baik. Nah, kalau misalnya kita belinya itu katakanlah cicil-cicil begitu, ya sekarang harganya udah di atas 1.000, ya. Jadi Anda mungkin beli tapi harganya menjadi tidak maksimal, maksudnya tidak terlalu rendah karena udah keburu naik. Kalau orang mengatakan saham itu, investasi saham itu high gain, high risk, ya, kalau Pak Lo lain lagi, dia berani mengatakan saham itu high gain, low risk. Nah, jadi di sini ada manajemen risikonya. Manajemen risikonya balik lagi ke yang nomor 1 tadi, know what you buy what you know tadi, dan membeli pada saat yang tepat ya, ketika harganya terdiskon banyak. Saya masih ingat kata-kata Pak Lo, saya banyak terbantukan oleh margin of safety, ya, MOS-nya besar. Nah, ketika misalnya saham yang saya beli itu tidak sesuai dengan harapan saya pun, saya tidak rugi bahkan masih untung. Ya. Waktu itu mungkin contoh seperti saham MBSS ya mungkin ya. Pak Lo beli memang dengan margin of safety yang besar sekali, ya, sehingga ketika Pak Lo jual pun masih mendapatkan keuntungan yang cukup bagus. Kemudian juga diversifikasi itu hanya untuk orang yang tidak tahu. Jadi kalau Anda mengetahui perusahaan tersebut, sebenarnya kita tidak perlu melakukan diversifikasi. Ya, karena kata Warren Buffett tadi, risiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Nah, sedangkan diversifikasi orang sering salah artikan bahwa ya sudahlah karena kita mau manajemen risiko, ya kita cap-citup aja beli saham
dengan jumlah yang cukup banyak. Ya, sebenarnya intinya bukan itu, intinya kembali ke tadi, belilah saham yang betul-betul Anda kenal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, men-summarize. Sebenarnya ini adalah filosofi dari Pak Loh Keng Hong. Ada seorang teman yang sekarang lagi ambil S3 ya di satu perguruan tinggi negeri, dia mengambil topiknya menarik, yaitu tentang filosofi investasi Loh Keng Hong. Oh, ini S3 loh, pendekatannya dia dengan, kalau kita bilang itu pendekatan kualitatif gitu ya, nanti dia metodologi penelitiannya. Dia sempat interview saya juga, ya Pak Loh Keng Hong seperti apa filosofinya. Ya Pak Loh Keng Hong filosofinya sederhana tadi, ya. Belilah saham yang Anda kenal, ya. Setelah beli apa? Sabar, ya, sabar tinggal tidur, tunggu sampai pasar itu mengapresiasi saham tersebut. Saham yang dibeli juga saham yang wonderful, dibelinya pada saat harga yang terdiskon banyak, ya. Jadi margin of safety-nya itu besar, yes, very simple. Tapi ternyata tidak mudah juga untuk dilakukan. Baik, itu adalah summary dari saya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A yang mungkin Anda sudah tunggu-tunggu. Ya, kita buka termin pertama, 3 penanya, silakan angkat tangan. Oh, banyak sekali ya. Kita harus memilih. Ini dari tengah dulu, yang ya 3 tapi nanti satu persatu gitu ya. Ya, yang sebelahnya baju merah, siapa namanya? Ya, silakan diberi mic oleh panitia. Sebutkan nama ya, nama dan pertanyaannya satu aja ya, biar yang lain dapat kesempatan. Ya, tidak ada 1A, 1B, 1C, satu aja. Ya, sebut nama dan pertanyaan, silakan. Ya, selamat sore Pak Lukas dan Pak Loh Keng Hong, nama saya Stefan. Saya member Hungry Stock, muridnya Pak Lukas juga. Nah, saya mau nanya, yang pertama, Peter Lynch mengatakan kalau tetangga kita beli di harga 10, terus kita beli kalau saham itu turun ke 1, ya kalau saham itu ke 0, kita hilang 100%. Nah, saya mau tanya ke Pak Loh, bahwa perusahaan yang Pak Loh beli itu kenapa bisa tidak akan bangkrut? Contohnya waktu Pak Loh beli UT, waktu tahun 98. Itu ekuitasnya saya lihat 25 miliar. Kasnya 366 miliar. Dan rugi dalam 2 tahun itu, terakhir utang jangka pendeknya itu 3,3 triliun. Dan dia juga melakukan restrukturisasi. Yang research di Harvard mengatakan bahwa kemungkinan suksesnya hanya 22%. Ya, saya mau tanya ya, decision itu sih Pak, yang waktu tahun 98 beli UT waktu ekuitasnya 25 triliun dan dia kemungkinan tidak bisa bisa membayar utang jangka pendeknya. Ya, gitu. Oke, satu dulu aja ya, biar gantian Stephen. Baik, jadi pertanyaannya dari Stephen, waktu Bapak beli UT Pak, kenapa dengan probability kebangkrutan cukup tinggi tapi ternyata nggak bangkrut juga gitu, mungkin apa pertimbangannya? Saya belum tahu menurut Harvard tingkat keberangkutannya berapa? Kemungkinan berhasilnya 22%. Oke, dari Harvard. Ternyata hasil risetnya itu keliru. United Tractor jadi wonderful company loh. Wonderful company ya. Untungnya sampai bertriliun-triliun, puluhan triliun ya, United Tractor. Saya membeli pada waktu itu karena memang perusahaannya posisi rugi. Tapi kita lihat kalau operating profitnya cuan. Untung 1,1 triliun laba usahanya, operating profitnya laba 1,1 triliun. Itu karena rugi itu karena forex loss. Karena rugi forex kan dolar waktu tahun 98 kan sempat 14.000 ya, jadi dia rugi forex. Tapi forex loss itu bisa berubah jadi forex gain kalau rupiahnya bukan permanen ya. Jadi kalau rupiahnya menguat jadi forex gain, balik untung lagi. Jadi yang paling penting itu operating profitnya, usahanya masih untung 1,1 triliun, laba usahanya masih untung waktu itu. Aneh ya, teman-teman saya pada bilang, tahu nggak kalau kamu datang ke kantor UT di Pulau Gadung, alat beratnya nggak laku loh. Nggak laku alat beratnya, siapa yang mau beli alat berat, nggak ada yang beli. Lihat, sepi, datang ke Cakung deh United Tractor, sepi nggak laku. Betul, United Tractor kalau ke kantornya alat beratnya nggak laku. Tapi ingat usahanya UT ada di hutan, nggak bisa lihat, ada di hutan. Dia punya PAMA, Persada Nusantara itu coal mining contractor terbesar di Indonesia. Hampir semua tambang pakai dia ya. Contohnya Kideko Jaya Agung punya Indika pakai PAMA. Indo Tambang Megaraya juga pakai PAMA kontraktornya. Tentu aja kalau ke kantor pusat ya sepi, nggak ada yang beli alat berat, tapi ke hutan. Kerjaannya banyak sekali itu di hutan.
lagi ngambilin batu bara ya. Utangnya dolar, ada forex loss. Tapi kan kontrak dia, coal mining kontraknya semua dalam US dollar, sebetulnya natural hedge secara alamiah dilindungi. Ya, jadi nggak usah takut ya. Makanya saya berani seluruh uang saya 100% di satu counter itu. Karena harga saham 250, laba usaha per saham 7.800. Mana ada lagi itu seperti berlian yang dijual harga kerikil. Suruh beli cicil-cicil, enggak lah, diversifikasi enggak, semua saya dorong semua karena enggak bisa beli yang lain. Enggak bisa melakukan diversifikasi, enggak bisa karena laba usaha per saham 7.800, harga saham 250. Itu seperti bukan beli Mercy harga bajai, itu beli berlian harga kerikil gitu. Jadi Harvard pun salah. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, ini sayap kanan, silakan Mas, yang di depan ini. Ya maaf ya, satu orang satu pertanyaan saja supaya bisa kebagian banyak. Ya, perkenalkan saya Ardi. Saya ngikutin beberapa YouTube dan juga Zoom yang ada Pak Lo-nya. Dan dari situ saya tahu kalau misalnya prediksi Pak Lo mengenai Intiland sama Gajah Tunggal itu benar. Q1 ini dia udah positif gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, menurut Pak Lo, berapa harga wajar dari Gajah Tunggal maupun dari Intiland? Sebelum dijawab, Mas Arfi ya? Ardi punya sahamnya nggak nih dua-duanya? Punya Pak. Oh ya udah. Kalau nggak punya nanya itu nggak usah dijawab, belum beli. Silakan Pak Lo, Ardi. Enak aja lo. Gua yang hitung capek-capek lu mau tahu aja. Harga wajarnya berapa ya? Saya udah hitung semuanya. Intiland itu punya 61 proyek ya. Salah satunya di TBC Matupang. Namanya South Quarter, keren ya South Quarter. Ya. Satu gedung perkantoran, Intiland punya tuh South Quarter. Terus ada 61 proyek. Yang kedua ada 57 Prominence. Itu di belakangnya Plaza Indonesia. Belakangnya Plaza ini ada 57 Prominence, itu juga proyek juga. Jadi kalau lihat di Pantai Mutiara, yang melakukan reklamasi pertama itu juga Intiland. Ya. Intiland itu sudah jadi developer 50 tahun lebih. Kalau ada rumahnya yang di Angke, itu bagus Angke, di situ ada namanya Taman Harapan Indah, perumahan yang sudah 40 tahun, itu developernya Intiland. Kalau ada yang tahu tentang Surabaya, ya banyak sekali Surabaya, Intiland, Jakarta dan Surabaya, ada yang namanya perumahan Graha Family, yang di tengahnya ada lapangan golf, Graha Family, yang tinggal sultan-sultannya Surabaya, itu yang developernya juga Intiland. Ya. Berapa sih proyeknya? Semuanya harga wajarnya. Saya hitungin ya, saya udah hitung nih, capek nih hitung. Dari 61 proyek itu saya udah hitung, totalnya kurang lebih 20 triliun. Ya, 20 triliun. Utangnya kira-kira 4,5 triliun. Di kas ada 1,5 triliun, jadi utangnya kira-kira 3 triliun netnya ya, 3 triliun. Jadi masih ada 17 triliun kan, asetnya propertinya 17 triliun, potong utang 3 triliun, masih ada 17 triliun. 17 triliun itu jumlah sahamnya ada 10 miliar lembar. Jadi kalau 17 triliun dibagi dengan 10 miliar lembar artinya per saham itu 1.700. Kalau kita beli 170 arti saham itu terdiskon 90%. Itu harga wajarnya. Mau beli kalau nggak percaya nanti hitung lagi di rumah ya. Gajah Tunggal itu pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Ya. Penjualannya tahun ini mungkin bisa 18 triliun, gede loh. 18 triliun. Kalau kita lihat nilai buku per sahamnya kan 2.000 ya. Nilai bukunya per saham 2.000 per saham. Utangnya pun semakin hari semakin mengecil ya. Kalau kita lihat mundur mungkin 10 tahun yang lalu harga sahamnya pernah 3.000 loh. Harga sahamnya pernah 3.000 ya. Siapa tahu kinerjanya semakin hari semakin baik ya. Siapa tahu dia bisa kembali ke harga itu lagi ya. Kira-kira demikian.
Oke, Mas Ardi cukup ya. Jadi besok nggak jadi profit taking ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari sayap kiri. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada sama sekali yang sayap ini. Oke, balik lagi ke tengah ya. Pak Parahita boleh tanya ya Pak? Silakan ya. Khusus buat Pak Parahita. Terima kasih Pak Lo, Pak Lukas untuk kesempatannya. Saya bisa dibilang mungkin banyak belajar dari Pak Lo ya. Saya dulu sempat dengar Pak Lo pertama dari tahun 2004 itu. Pertama kali masuk media. Itu yang inspire saya untuk investasi saham terus terang. Meskipun modalnya dikit banget sih waktu itu ya. Cuman gini Pak Lo, kalau saya perhatikan sampai sekarang, cuma wonder aja itu, kenapa ya, kan sekarang udah ada 800 saham di bursa ya. Tapi Pak Lo cenderung untuk saya lihat perusahaan yang lama. Saya kira, ya saya ngerti itu masalah track record juga ya. Kira-kira berapa lama yang dibutuhkan Pak Lo untuk track record itu Pak? Karena saya jarang lihat Pak Lo, jarang ya saya bilang, untuk beli saham yang IPO-nya baru-baru ini aja. Gitu Pak. Kebanyakan yang IPO udah tahun 90-an. Gitu ya kira-kira ya itu ya 2000-an pun mungkin jarang, ada beberapa tapi jarang. Gitu Pak mungkin Pak. Ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Saya udah 30 tahun kali nggak beli saham IPO Pak. Ya. Kenapa saya nggak beli saham yang baru-baru belinya yang lama-lama gitu ya? Karena yang lama-lama jumlah sahamnya sedikit Pak. Cuma sedikit. Yang sekarang kan go public jumlah sahamnya puluhan miliar lembar, puluhan. Kalau kita lihat Gajah Tunggal jumlah sahamnya kan cuma 3 miliar lebih, 3,5 miliar lembar, sedikit-sedikit. Makin jumlah sahamnya makin sedikit, makin bernilai itu perusahaannya. Kalau jumlah sahamnya banyak kan nggak bernilai. Dibilang yang lama-lama memang banyak, tapi yang baru juga ada. Misalnya saya beli ABM Investama, kan itu kan belum lama go public tuh. Nah, saya pemegang saham terdaftar nomor 2 di sana ABM Investama. Perusahaan itu juga cukup bagus, saya lihat, saya pemegang saham terbesar nomor 2 di ABM Investama. Labanya first quarter ini lebih besar dari Bukit Asam, lebih besar dari Indika Energy, lebih besar dari Unilever, lebih besar dari Inco. Wah hebat ya. Semoga jadi wonderful company. Jadi memang saya lebih banyak, Bapak perhatiin saya main saham-saham jadul ya, Intiland, Gajah Tunggal, begitu karena jumlah saham sedikit. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga saya kan berinvestasi di saham-saham yang baru seperti ABN Investama, Indika Energy, juga saham-saham jadul seperti dulu beli Indakiat, begitu-gitu ya. Karena jumlah sahamnya sedikit Pak, kalau saham sekarang jumlah sahamnya berpuluh-puluh miliar lembar, jadi valuasinya tetap saham zaman dulu itu lebih murah Pak, begitu Pak. Oke, kita jadi mengenal istilah baru nih, ada saham jadul dan ada saham kekinian ya. Pak Lo ini selera tidak hanya saham ya, selera makannya juga banyak yang jadul-jadul. Oke, saya balik, nah ini ke tengah ya, silakan Mbak. Ya yang depan, ya silakan. Akhirnya ada wanita juga yang bertanya, silakan. Oke, selamat sore Pak Lo Keng Ho. Iya, selamat sore. Namanya siapa Mbak? Nama saya Adia. Saya ingin bertanya Pak, mengenai analisis fundamental, kan Bapak menggunakan analisis fundamental ya setahu saya. Jadi analisis fundamental ada banyak Pak. Apa yang menjadi alat ukur yang Pak Lo Keng Hong gunakan untuk perusahaan dengan low risk high gain seperti yang tadi Bapak telah ucapkan. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Analisa fundamental katanya banyak ya. Ada yang namanya discounted cash flow, ya. Ada yang namanya EV EBITDA, itu saya nggak pakai semuanya. Saya cuma pakai yang paling sederhana aja, yang paling gampang, paling mudah dan paling sederhana yaitu price earning ratio sama price to book. Ya. Kalau saya lihat saham-saham itu murah misalnya, price to book 0,3, nah saya mulai pelajari. Kan lihat Gajah Tunggal, lihat Intiland kan rata-rata price to book 0,3 tuh sahamnya terdiskon. Terus juga seperti saham yang kedua price earning ratio. Coba lihat saham ABM Investama saya pemegang saham terbesar nomor 2 di ABM Investama. Price earning ratio-nya berapa? 1,5 kali, kecil, PI kecil, price to book rendah, itu aja sederhana. Tadi makanya saya bilang lulusan SD saja bisa untuk menjadi investor saham yang berhasil karena pendekatannya hanya sederhana, price earning ratio, price to book, ya. Itu analisa yang paling mudah, paling sederhana.
Tapi kita mesti ingat, simple is perfect. Yang sederhana itu yang sempurna. Kenapa orang bikin analisa yang ruwet-ruwet, bikin discounted cash flow, bikin EV, EBITDA, segala macam. Kenapa susah? Karena kalau susah bisa dibayar mahal. Kalau mudah kan pendekatannya price earning ratio, oh gampang gitu, ngapain saya bayar kamu konsultan mahal-mahal, kan nggak usah. Bikin yang rumit, kalau ada yang mudah kenapa bikin yang mudah, bikin yang rumit biar kamu pusing, biar dia juga dibayar mahal, ya kan. Sebetulnya analisa yang sederhana itu simple is perfect, yang sederhana itu yang sempurna loh. Saya dari dulu hanya pakai pendekatan itu aja 2. Price earning ratio, price to book. Rata-rata saham saya price to book hanya 0,3. Kalau berdekatan price earning ratio juga cuma 1,5 kali seperti ABM Investama. Gitu ya. Oke, ya. Jadi simple and happy investor. Ya, tagline-nya itu. Simple and perfect, ya. Oke, kita lanjut. Ini dulu nih, yang kanan lagi. Mas yang pakai baju hitam, kaos hitam di depan, ya silakan. Singkat padat. Oke. Masih ada waktu 10 menit ya, teman-teman yang lain siap pertanyaan. Oke, selamat sore Pak Lo. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kevin. Nah, jadi di sini saya punya pertanyaan. Tadi kan Pak Lo sempat menyebutkan kalau mengutamakan tidak melakukan diversifikasi. Nah, sementara barusan saya kayak googling gitu kan. Nah, untuk portofolio dari Pak Lo sendiri ada punya Gajah Tunggal, punya Intiland, terus ada BMTR dan beberapa saham lainnya itu kan termasuk diversifikasi. Nah, untuk pertanyaan saya kira-kira kenapa gitu Pak Lo melakukan itu? Sementara tadi kan menyarankan untuk tidak melakukan diversifikasi. Terima kasih Pak Lo. Kenapa sekarang sahamnya banyak diversifikasi? Sebetul maunya sih nggak diversifikasi. Masalahnya sahamnya habis, duitnya masih banyak, jadi mesti beli yang lain. Pak Lo mau bilang tambah banyak duitnya nggak enak. Jadi sahamnya banyak ya, misalnya gini, nama saya tercantum di annual report Bank CIMB nomor 20 karena punya 12 juta saham. Itu terjadinya gini, saya tuh beli di harga 1.000, beli dapat 12 juta saham lebih. Terus harga sahamnya naik 1.200, saya injak rem dulu udah jangan beli gitu ya. Siapa tahu aja turun lagi 1.000 saya beli. Ternyata dia nggak turun, dia malah 1.400 sekarang. Jadi ketinggalan di situ. Bukan karena saya diversifikasi, bukan karena mau beli lagi dia naik. Jadi ya udahlah saya nggak kejar gitu. Jadi dia stay di situ hanya punya 12 juta saham. Ya, misalnya juga di OCBC Bank ya. Saya kebetulan di situ dapat 10 kali lipat ya, beli volumenya ada banyak. Kan di CIMB kan volumenya sedikit, dapat 10 kali lipat, ada 120 juta saham. Saya beli antara 630 sampai 700 ya saya beli. Terus dia naik 800, 900, saya nggak kejar dah, udah saya diem. Terus naik, sekarang 1.000 lagi. Jadi ketinggalan di situ 120 juta saham itu karena begitu. Karena saya mau habisin uang saya nggak habis gitu, jadi barangnya uangnya kan banyak sekarang. Gitu. Barang yang tersedia nggak begitu banyak, jadi masih ada sisa uang banyak jadi untuk, jadi sahamnya juga banyak sekarang. Ya, jadi kadang-kadang kalau Pak Lo bilang beli saham seupil gitu ya, itu berarti jumlahnya miliatan tapi itu seupil gajah. Mungkin ini menarik ya, kalau kita buka kuis gitu, ayo coba tebak berapa sih jumlah saham Pak Lo ya yang ada di portofolio. Wah, yang bisa tepat nanti dapat buku gitu. Ini joke aja. Yang saya tahu ada 23 ya, 23. Tapi saya nggak tahu mana yang udah dijual, mana yang masih dipegang. Yang saya tahu ya ada 23. Mungkin Anda tahu berapa? 7, 6? Bu Elivia tahu berapa jumlah sahamnya Pak Lo? Oke, kita lanjut 2 penanya lagi deh karena waktu ya. Itu ada yang sebentar. Saya mencari wanita lagi, ada nggak di sini? Mana? Oh iya, yang wanita silakan. Ya. Ya, yang di belakang. Ya, silakan. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih kesempatannya karena saya udah ditunjuk buat bertanya. Sebenarnya tadi udah ngangkat tangan cuma nggak kepilih-kepilih, jadi dibantuin sama teman-teman. Saya agak deg-degan sih Pak sebenarnya.
Jadi kan dari tadi kan Pak Lo ngebahas tentang bahwa kita tuh seperti harus strict banget ya sama baca annual report gitu kan, harus bertumpunya ke sana. Tapi Pak, sebagai investor pemula seperti saya nih, misalnya dari segi analisa fundamental, dari top to down analisisnya, saya ngerasa emiten yang saya pilih ini ternyata wonderful company gitu Pak. Tapi kan kadang ada kejadian yang kayak di luar kontrol yang membuat seolah-olah kinerja saham tersebut turun ya. Contohnya Pak, saya pernah menganalisis saham Adro dan itu bagus ya dari segi finansialnya dan lain-lain. Tapi then kan ada kayak kabar di luar annual report seperti dia mau membuat PLTU dan kemarin jadi ada case-case di mana investornya tuh nggak setuju gitu Pak. Nah ketika terjadi kejadian buruk di luar annual report, kan itu akan mempengaruhi kinerja sahamnya turun. Bagaimana Bapak membuat keputusan investasi bahwa sebaiknya saham ini dilepas atau dipertahankan di luar dari annual report yang bagus? Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya tetap kita berpegangan kepada laporan keuangan dan annual report ya. Kan Adaro itu kan labanya besar sekali ya. Kalau tidak salah tahun lalu labanya 38 triliun. Tahun lalu labanya lagi 38 triliun. Jadi kalau ada insiden, ada orang yang tidak setuju mau bangun PLTU, rasanya itu tidak berpengaruh apa-apa. Ya, tidak berpengaruh apa-apa, nggak ada pengaruhnya sama sekali ya. Yang mempengaruhi harga sahamnya turun karena harga batu bara turun itu lebih. Kalau harga batu bara turun tentu labanya juga akan menurun. Kalau labanya menurun ya otomatis harga sahamnya turun. Harga sahamnya turun bukan karena ada insiden seperti itu, tapi harga sahamnya turun karena memang harga batu bara turun. Tetap kita berpegangan kepada fundamental perusahaan ya. Insiden-insiden kecil itu tidak ada pengaruh apa-apa sama sekali. Kira-kira demikian jawaban saya. Oke, cukup ya. Boleh satu lagi dari panitia? Satu lagi ya. Ya, wanita lagi boleh ya, biar imbang. Selamat siang Pak Lo, saya dengan Kristiana. Pak, saya mau bertanya Pak, untuk saham-saham cyclical seperti batu bara Pak, itu kapan sih Pak kita tahu, oh ini udah mulai, siklusnya udah mulai surut nih atau belum Pak? Karena kan sekarang katanya batu bara nih orang pada bingung nih, masih mau bertahan apa mau keluar karena siklusnya sudah habis. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebetul tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan itu. Karena apa? Karena hari esok itu misteri. Ya. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi hari esok. Ya, mengenai harga batu bara yang sudah mulai menurun, lebih rendah tahun 2023 dibanding tahun 2022. Tapi kita semua berharap dia bisa bertahan di harga sekarang, ya, karena harga sekarang termasuk masih tinggi ya. Saya termasuk yang punya saham di tambang batu bara juga masih berharap dia bisa bertahan di harga sekarang. Kalau dia bisa bertahan di harga sekarang aja, udah labanya udah luar biasa besar. Kira-kira demikian ya. Oke. Baik, dari panitia udah habis waktunya? Satu pertanyaan lagi boleh? Oke, siapa nih? Satu pertanyaan lagi. Ini yang di depan deh, yang udah susah payah pakai jas ya dari panitia, silakan. Perwakilan dari panitia. Oke, selamat siang Pak Lo. Kenalin saya Adrian, mungkin Pak Lo udah kenal. Yeah. Saya ingin bertanya Pak Lo, terkait dengan saham BMTR. Saya udah ngikutin juga lama. Saham BMTR juga perusahaan yang bagus, labanya besar, triliunan, PER-nya di bawah 4, PBV juga 0,3. Mungkin pertanyaan saya simpel, ada nggak sih Pak conviction lain selain rasio-rasio tadi yang membuat Bapak semakin yakin dengan saham BMTR? Mungkin dari gizi-gizinya atau mungkin dari Bapak mungkin tahu kalau saham itu ada corporate action di depannya, merger atau bagaimana Pak? Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih Pak Lo. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sudah disebutin, katanya mau merger katanya. Semoga jadi itu. Yeah. Semoga seperti yang disebutkan tadi ya bisa terjadi karena kalau sekarang harga sahamnya misalnya 290, nilai buku per sahamnya kan di atas 900 ya, di atas 900. Ya tentu saja kita berharap penilai bisa menilai seperti di harga bukunya itu loh. Kalau bisa menilai di harga
nilai buku per sahamnya tentu tinggi sekali ya dibandingkan dengan harga sekarang. Tentu saja kalau seperti yang kita harapkan itu terjadi ya bisa naik harga sahamnya ya kira-kira gitu. Semoga terjadi ya. Itu pun juga yang saya nantikan. Ya. Demikian ya. Oke. Cukup? Oke, ya terima kasih. Kita akhiri sesi tanya jawab ini. Luar biasa ya, dari siang sampai sore kita banyak sekali mendapatkan knowledge, insight. Nah sekarang tinggal dipraktekkan. Universitas Indonesia ini adalah salah satu the best university ya di Indonesia. Dan juga for your information, universitas ini menjadi pilihan putra dari Pak Loh Keng Hong. Boleh dong kita perkenalkan Philip di depan, berdiri Philip. Ya. Philip ini adalah putra bungsu Pak Loh Keng Hong. Beliau ini lulusan alumnus dari Fakultas Teknik ya, Teknik Mesin ya, UI, dan sekarang sudah hampir menyelesaikan S2-nya di University Malaya ya. Wah luar biasa. Kita beri tepuk tangan pada Philip. Ya. Nah saya yakin dari kampus ini nanti akan muncul Loh Keng Hong baru. Ya. Amin. Ya. Pak Loh Keng Hong dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan dari UI. Sebelumnya saya akan tutup dengan seperti biasa pantun ya, boleh ya berpantun ya? Ya, tapi ini susah loh ngerancang pantunnya ini udah 7 hari 7 malam. Tapi tadi bilang cakep ya. Ya. Siap? Ya. Makan roti pakai serikaya. Nikmatnya tidak bisa bohong. Kalau Anda ingin kaya, yuk ikut caranya Loh Keng Hong. Satu lagi, ikan hiu makan cumi. I love you, FEBUI. Makasih. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih banyak untuk Bapak Loh Keng Hong.